Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza marra bil maqabir adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi makam, ziarah sampai ke makam, Nabi berucap, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat was salihin wassalihat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Niki salam ketika ziarahku kubur. Gimana? Assalamualaikum ahlad diyar. Boleh. Riwayat lain, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Boleh. Minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Di hadis Bukhari sampai sini. Di sini ada tambahan wassalihin wassalihat. Enggak ada jeleknya. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini dan yang lain-lain menjadi bukti bagi umat Islam bahwa ziarah kubur itu masyru'ah. Ziarah kubur itu memang disyariatkan. Salam kepada ahli kubur itu masyru'ah, disyariatkan. Bukan bid'ah, bukan sesat, bukan khurafat. Kecuali mungkin ziarahnya itu bermaksud golek pesugihan. Minta-minta kepada apalah, panjangkan umurku Mbah Wali. Nah yang begitu itu, sebetulnya yang begitu-begitu itu hatta NU pun yang enggak membolehkan. NU dan luar NU kalau minta-minta kepada makam itu sama-sama melarang. Jadi pertama, ziarah itu memang masyru'ah, memang disyariatkan. Nabi memerintah, Nabi mengerjakan, Nabi mengajarkan adabnya. Nabi memerintah, Nabi mengerjakan, dan Nabi mengajarkan adabnya. Perintahnya mana? Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ala fazurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Saya dulu ketika di Makkah pernah saya melarang kalian ziarah kubur. Mengapa? Di Makkah belum ada komplek makam muslim. Orang jahiliyah dulu. Nah kalau ziarah itu mau salam kepada siapa? Masuk salam kepada Abu Jahal. Makanya dulu dilarang. Setelah Nabi berhijrah di Madinah beberapa tahun, ada komplek makam korban perang Uhud, syuhada Uhud, muslim dia. Ada komplek makam Baqi, keluarga Nabi dan para sahabat yang wafat dimakamkan di Baqi. Sudah ada komplek makam muslim. Ada alasan untuk disunahkan ziarah dan mendoakan salam. Makanya terus Nabi begini, saya dulu pernah melarang kalian berziarah. Nah sekarang ziarahlah kalian semua. Diperintah. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis serupa seperti itu juga dikutip oleh kiai-kiai yang ikut rapat Tarjih Muhammadiyah yang itu diterbitkan tahun 67, tahun 69. Di halaman 234 seperti hadis itu juga kalimatnya di tarjih itu, karena memang mengutip dari hadis, memerintahkan mensyariatkan ziarah. Kalimatnya di majelis tarjih itu begini, zurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarahlah kamu ke kubur karena itu mengingatkan akhirat. Bisa menjadi rem. Orang kalau enggak ingat mati pengen wayuh, rapi mana itu.
ambisi dunia jabatan, nah pengen gendaan, nuruti nafsu. Ziarah, ingat temannya yang mati, ingat bapaknya yang mati, ingat akhirat, itu bisa agak ngerem sedikit lah. Ngerem nopo? Ngerem nafsu itu tadi. Itu yang difatwakan Muhammadiyah, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kamu ke kubur karena itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ziarah kubur tidak benar diharamkan, tidak benar dibid'ahkan, tidak benar dikhurafatkan. Yang benar ziarah itu diperintah. Karena diperintah maka dia masyru', memang asli syar'i, bukan bid'ah. Yang kedua, ziarah juga dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Termasuk kayak begini, datang ke makam, ketika sudah nyampe makam Nabi salam, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat was salihina was salihat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ini Nabi sendiri yang mengerjakan. Jadi ziarah itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Di hadis Bukhari misalnya, juga Muslim, istri Nabi itu banyak. Taruhlah rata-rata saben istri dapat giliran seminggu sekali lah misalnya. Siti Aisyah yang masih muda sangat butuh kehangatan dari suami. Itu dapat giliran paling seminggu sekali. Nah dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah itu curhat nelongso. Andai Aisyah itu Jawa begini, coro Jawa Blitar, aku ijan seminggu mekur pisan, tak arep seminggu mekur pisan, lah ngono lho ya enggak full time. Saben Kanjeng Nabi giliran sare ke rumah saya, mestinya semalam suntuk saya melepas kangen, dapat kehangatan dari Nabi. Lu ngono yo apes. Ngono paling jam 12, jam 1, wis dik sakmene pamit aku nang kuburan. Ngono ya. Itu riwayat Bukhari, Muslim. Aisyah itu rodok curhat sambat nelongso. Salah oleh giliran gak bendino. Ngono terus apa? Enggak full time. Akhir malam Nabi pamit, saya tak ziarah ke makam Baqi' yang di sebelah pojoknya Masjid Nabawi itu. Jadi Nabi itu melakukan ziarah, mengerjakan ziarah. Bahkan kalau di rata-rata seminggu sekali. Untuk makam yang jauh-jauh, kayak makam Uhud jauh, itu rutin diziarahi Nabi setahun sekali. Sekalian kalau orang NU menyebutnya haul. Bisa dilihat di riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Baihaqi, tersebut dalam kitab Syarhus Sudur halaman 92. Kana sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhudin fi kulli haulin. Kanjeng Nabi itu berziarah ke syuhada. Nama syuhada? TMP ini, Taman Makam Pahlawan. Nabi ziarah ke syuhada perang Uhud saben haul. Apa? Setiap tahun sekali. Yang dekat-dekat Baqi itu rata-rata seminggu sekali. Yang jauh-jauh setahun sekali. Itu Rasulullah SAW begitu. Jadi tidak bid'ah karena Nabi memerintah, karena Nabi juga mengerjakannya dan mengajarkannya. Apa mengajarkan? Mengajarkan adabnya. Adab berziarah. Kalau kamu ngubur mayit, yang itu juga dikutip di Tarjih Muhammadiyah, idza faraghta min tafnihi fad'u lahu. Kalau kamu rampung mengubur mayit, jangan langsung beranjak pulang. Doakan mayit itu, wastaghfir lahu, bacakan istighfar, wad'u lahu bitatsbit,
doakan agar si mayit itu saat malaikat mungkar nakir datang bisa teguh, mantep menjawab pertanyaan mungkar nakir. Itu perintah di Tarjih Muhammadiyah halaman 234 yang itu merujuk ke hadis riwayat Abu Dawud ditulis di kitab hadis Bulughul Maram yang di situ kalimatnya karena sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaih. Kanjeng Nabi itu kalau rampung ngubur mayit, Nabi tetap berhenti di situ, enggak langsung pulang. Faqala seraya Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit. Hei, kancamu sing mari mau kubur iki wacana istighfar. Mohonkan kepada Allah keteguhan hati menghadapi malaikat mungkar nakir. Fa innahul ana yus'al, karena mayit ini nanti selepas kita pergi akan ditanyai oleh malaikat mungkar nakir. Itu diperintah Muhammadiyah seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW mendoakan ahli kubur. Jadi Nabi mengajarkan bagaimana berziarah, bagaimana ngubur mayit, bagaimana mendoakan mayit setelah pemakaman. Nabi juga menyuruh sahabat, kalau kamu berziarah orang banyak, falyaqul, hendaklah mengucap si pemimpinnya. Kalau sekarang hendaklah mengucap ustadznya, ustadz yang mimpin ya suruh mengucap seperti ini, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada riwayat begitu, assalamualaikum ya ahlal diyar, kayak begini, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Cukup ustadznya yang mengucap, mewakili rombongan. Tidak harus rombongan satu salam semua, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kok kesel mayite iku? Jawab wong sak pirang-pirang. Apa? Cukup imamnya, cukup ustadznya, cukup pak mudinnya yang mimpin rombongan itu. Sebaiknya juga menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat berarti posisi yang ziarah itu di sebelah timur makam. Kalau di sebelah baratnya kan bokongi mayit, membelakangi mayit. Sebaiknya di sebelah timur makam, posisi menghadap kiblat. Itu yang diajarkan. Dan Muhammadiyah juga berfatwa seperti itu. Dalam halaman 235, "Tsumastaqbilul qiblah", lalu hadaplah ke kiblat. "Tsumma da'ullaha lahum", lalu doakan para ahli kubur. "Wastaghfiru lahum", bacakan istighfar untuk para ahli kubur. "Was'alu lahumul afiyah", doakan kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada para ahli kubur. Jadi itu fatwa Muhammadiyah merujuk kepada ajaran yang diajarkan Nabi kepada sahabat kalau berziarah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kayak begini, Nabi ziarah, Nabi memerintah ziarah, Nabi mengajarkan tata keramanya ziarah. Nah, ziarah itu ada level-level. Level ringan, level berat. Apa itu? Level cepat, level apa? Lama. Kalau ingin ringan selak neng di lewat aja, mandek dulu. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat. Seterusnya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Berangkat. Itu ziarah cepet-cepetan. Salam aja sudah. Tapi misalnya waktunya longgar, memang diniati. Di sana 1 jam. Terus tuntunan Nabi kita baca apa? Ada banyak pilihan. Mau hataman Quran boleh. Rujukannya kitab Ar-Ruh halaman 11. Tulisan karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi, murid dari Ibnu Taimiyah. Itu sebetulnya beliau itu menjadi rujukan teman-teman Salafi Wahabi itu. Saya juga aneh, kenapa Salafi Wahabi ketika di Indonesia malah mengaramkan ziarah.
malah ngaram-karamkan baca Quran di makam. Imam mereka salah satunya Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab yang beliau tulis Ar-Ruh halaman 11 mengutip riwayat begini. Kanatil ansaru idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Sahabat Ansor kalau ada orang mati mereka bergantian menunggu makam temannya yang mati itu untuk dibacakan Al-Quran gantian. Misalnya fulan dapat 1 juz ganti temannya, fulan dapat 1 juz ganti temannya. Di mana? Di dekat makam temannya itu. Nah kalau kita ziarah nggak hanya salam tok, pengen baca Quran itu juga tidak bid'ah. Itu ada contoh dari sahabat Ansor. Karena itu sahabat dipastikan bukan bid'ah karena sahabat itu menerima ajaran juga langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Kepengennya rodok pendek, bukan hataman Quran kiai suwen, kesuwen, rodok pendek didik, oke, Yasin boleh, boleh. Itu merujuk ke kitab Jami' Shaghir juz 2 halaman 178 riwayat Baihaqi yang di situ tertulis sahih tertulis sahih. Kalimat hadisnya man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sapa wonge maca Yasin ikhlas krana Gusti Allah maka dosanya yang telah lewat diampuni. Faqra'uha inda mautakum. Makanya Mas, Yasin bacakan untuk mayit-mayitmu. Baca Yasin niat fadilahnya untuk orang yang sudah mati.